Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di e-course Dikejar Closing dengan WhatsApp Marketing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meraih ribuan kontak dari Facebook gratisan. Sudah siap ya untuk menyimak materinya? Pada materi kali ini kita akan bahas tentang hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk meraih ribuan kontak dari Facebook gratisan. Berapa poinnya antara lain? Kolom prospek yang besar, leads magnet, dan juga proses whitelisting dari kontak yang masuk. Oke, kita bahas satu persatu terkait materi yang sudah disebutkan sebelumnya. Pertama, terkait kolom prospek yang besar. Perlu teman-teman ketahui bahwa kolom prospek adalah wadah yang bertujuan untuk mengumpulkan banyak calon pembeli atau sebutan lainnya adalah calon prospek. Dengan semakin besarnya kolom prospek, maka makin banyak juga kontak WhatsApp yang kita miliki. Karena untuk meraih kontak WhatsApp ini, kita juga memanfaatkan konsep funneling. Jika teman-teman lihat dari gambar berikut, terlihat terkait proses funneling untuk mendapatkan kontak WhatsApp, yaitu dari kolom prospek, kita beri edukasi terlebih dahulu, baru mereka masuk ke kontak WhatsApp kita. Untuk memperbesar kolom prospek, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya adalah konsisten add friends secara rutin setiap harinya. Dan untuk konsisten add friends setiap harinya, teman-teman maksimal hanya menambahkan 40 orang baru per harinya. Dan juga ketika kita add friend, maka pilihlah orang-orang yang tertarget. Dalam arti bahwa orang yang kita add friend adalah orang-orang yang sesuai dengan target market kita. Jangan sampai ketika kita ingin misalkan menjualkan produk untuk bayi, ternyata yang kita add friend ternyata adalah orang-orang yang belum menikah sama sekali gitu. Selanjutnya adalah konsisten posting status yang bermanfaat. Tujuannya adalah dengan semakin banyak kita konsisten posting status yang bermanfaat, maka akan makin banyak juga orang yang akan nge-like, nge-share, ataupun komen di postingan kita. Dengan begitu, postingan kita semakin viral, dan pada akhirnya semakin banyak juga orang yang meng-add kita sebagai temannya di Facebook. Selain itu juga kita harus konsisten membangun interaksi dengan para friend yang ada di Facebook kita. Jangan sampai ketika friend kita yang posting terkait sesuatu, kita biarkan begitu saja. Kita juga harus membangun interaksi dengan mereka, sehingga terbangun trust antara kita dengan mereka. Sehingga ketika kita posting sesuatu, misalkan untuk add kontak atau apapun, mereka juga mau join. Dan kolom prospek ini tidak hanya melalui Facebook pribadi, tetapi juga dengan Facebook group. Dan untuk teknisnya pun juga sama. Jadi kita undang orang-orang untuk masuk ke Facebook group kita. Lalu ada pertanyaan, Mas, berapa sih sebenarnya kolom prospek yang bisa dibilang besar itu? Menurut saya, untuk kolom prospek Facebook profil pribadi, itu minimal ada 4.000 friend yang tertarget. Sedangkan untuk Facebook group ada 5.000. Kemudian selanjutnya terkait lead magnet. Lead magnet ini adalah umpan untuk menarik calon konsumen untuk join list WhatsApp kita. Tanpa lead magnet ini, akan sangat kecil kemungkinan orang-orang mau add kontak kita. Ada beberapa bentuk lead magnet yang bisa teman-teman lakukan untuk meraih kontak. Di antara adalah program belajar di WhatsApp dengan model sharing materi berkala, atau bisa juga melakukan kuliah WhatsApp di grup WhatsApp khusus, yang tujuannya adalah ketika kita share materi, mereka join di grup tersebut. Kemudian bisa juga dalam berbentuk e-book, atau juga bisa berbentuk video materi atau tutorial. Sampai di sini paham ya terkait lead magnet? Selanjutnya terkait whitelisting. Kenapa whitelisting ini penting? Karena whitelisting ini bertujuan agar setiap broadcast yang kita kirimkan selalu masuk di kontaknya mereka. Jangan sampai ketika kita sudah bangun kontak WhatsApp yang banyak, ternyata ketika kita blast atau broadcast, malahan pesan kita tidak masuk sama sekali ke mereka. Dan untuk whitelisting di WhatsApp, yang perlu mereka lakukan hanyalah dengan save nomor kontak kita. Ini adalah gambar contoh whitelisting yang saya lakukan di WhatsApp list saya. Jadi saya ucapkan dulu terkait apa yang akan mereka dapatkan. Lalu juga saya beri catatan di akhirnya untuk save kontak saya dengan nama di sini adalah kontak belajar bisnis. Oke,
saya akan contohkan kenapa whitelisting itu penting. Ini adalah tampilan untuk contoh base list saya, di mana di sini ada 2 orang penerima, ada penerima 1 dan penerima 2. Nah, saya akan tes, saya chat dulu ke penerima 1. Jadi penerima 1 tidak save kontak saya. Oke, kita lanjut untuk ke penerima 2. Kita tes dulu. Nah, si penerima sudah save kontak saya di sini. Oke, kita langsung untuk kirimkan pesan untuk base list-nya. Halo, untuk pemesanan, silakan japri ya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau BC-nya sudah saya kirimkan. Oke, kita lihat langsung ke si para penerima ini. Oke, kita lihat ke penerima 1. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa BC yang saya kirimkan tidak masuk ke si penerima. Jadi, jika si penerima tidak save kontak kita, maka akibatnya adalah jika kita kirimkan pesan broadcast, maka pesannya tidak akan masuk. Oke, kita lihat di sini bahwa penerima 2 menerima broadcast saya. Nah, ini kalimat broadcast yang saya kirimkan. Jadi, jika teman-teman mengirimkan broadcast kepada orang yang tidak save kontak teman-teman, maka akibatnya adalah pesan broadcast yang teman-teman kirimkan tidak akan masuk. Oleh karena itu, sangat dipentingkan sekali untuk melakukan proses whitelisting terlebih dahulu. Oke, gimana teman-teman? Semoga bermanfaat untuk materinya. Selamat mencoba. Terima kasih.